Gemuruh riuh penyambutan Presiden Prabowo Subianto menggema di seantero Bandara Beijing Capital International Airport, China. Ini merupakan lawatan ke luar negeri perdana beliau setelah diambil sumpah sebagai seorang Presiden ke-8 Republik Indonesia. China lagi-lagi jadi negara yang spesial bagi Indonesia. Bagaimana tidak, Presiden ke-7 Joko Widodo juga menjadikan negeri tirai bambu sebagai tujuan pertamanya dalam ajang sana perdananya ke luar negeri, dalam rangka menghadiri KTT APEC tahun 2014 silam. Kini, 10 tahun berlalu, jalinan persahabatan antara kedua negara makin erat. Terbukti langkah kaki pertama Presiden Prabowo di negara tersebut langsung disambut hangat oleh Menteri Pertanian dan Pedesaan Republik Rakyat China, Han Jun, ditemani Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong. Tak hanya sekedar seremoni penyambutan, Presiden Prabowo juga dijemput menggunakan Hongqi L5, limousine buatan setempat yang menjadi andalan para VVIP di sana. Tapi itu belum semuanya. Toh agenda Presiden di sini masih panjang. Seperti seharusnya dalam keberangkatannya kali ini, Presiden Prabowo tak sendiri, beliau membawa beberapa orang untuk turut serta sebagai salah satu wujud sinergi lintas sektoral yang dijunjung tinggi belakangan ini. Berdiri di barisan terdepan dan paling utama dari setiap kegiatan Presiden, sekaligus menjadi yang paling sering menghiasi layar kaca saat mendampingi sosok Presiden. Ada sang putra sematawayang Didit Hedi Prasetyo serta sang tangan kanan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya. Keduanya memang lazim terlihat mendampingi Presiden Prabowo dalam kegiatan apapun. Selayaknya seorang presiden dalam kunjungan kenegaraan, turut serta pula beberapa orang menteri di bidang-bidang tertentu, khususnya yang lekat kaitannya dengan kerjasama dengan China. Sebut saja Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, hingga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Tak ketinggalan sosok fenomenal di Kabinet Merah Putih yang belakangan jadi pembicaraan. Wamen Dikti Saintek Profesor Stella Christie turut serta dalam lawatan ini. Tampak jelas kalau Presiden Prabowo membawa perwakilan dari setiap lini terpenting dalam berdirinya sebuah negara berdaulat seperti ekonomi, sosial kemasyarakatan, energi hingga pendidikan. Yang menarik, kedatangan Presiden berpangkat Jenderal Kehormatan tersebut tak hanya didampingi oleh sosok-sosok internal pemerintahan. Ketujuh orang dalam foto ini jelas merupakan figur-figur beken dalam kancah perekonomian tanah air. Sebut saja pentolan Kadin Anindya Bakri dan Arsjad Rashid, bos Adaro Energi sekaligus kakak kandung Menteri BUMN Boy Thohir, hingga sosok kontroversial pendiri Arta Graha Tommy Winata. Sebagai dedengkot dari Taipan tadi, berdiri di tengah-tengah sosok Hashim Jojo Hadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo. Menarik melihat komposisi pengusaha yang diajak dalam kunjungan ini. Nyaris seluruhnya bergerak dalam bidang energi. Entah itu minyak, gas, batu bara, bahkan energi bersih terbarukan. Apakah itu berarti kunjungan kali ini akan menitik beratkan pada kerjasama di bidang energi khususnya energi terbarukan? Nyata-nyata juga. Atau bisa dibilang itu bukan satu-satunya. Pertemuan bilateral pertama yang dilakukan Presiden Prabowo adalah dengan menemui Ketua Kongres Rakyat Nasional China, Zhou Leji di Great Hall of the People Beijing. Dalam pertemuan selama 20 menit tersebut, Presiden Prabowo berterima kasih pada pemerintah China karena telah mengirim delegasi khusus saat acara pengambilan sumpah jabatannya 20 Oktober lalu. Mendengar hal itu, Zhou mengamini dan memberi selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Ia berharap persahabatan antara kedua negara makin erat pasca Prabowo memimpin. Senada dengan hal itu, di hari yang sama dan di tempat yang sama, Prabowo juga menemui Perdana Menteri China Li Qiang. Setelah basa-basi dengan narasi diplomatis seperti layaknya pertemuan bilateral kenegaraan, keduanya saling melempar pujian dan pengharapan agar kedua negara tetap mesra di tengah situasi global saat ini. Dalam pertemuan ini pula terjadi kontrak-kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak negara, baik pemerintah maupun perusahaan di masing-masing negara. Tak tanggung-tanggung nilai investasi yang dikucurkan untuk Indonesia menyentuh angka 10 miliar US dollar alias 156 triliun rupiah. Mungkin disinilah peran para tapian-tapian masyhur tanah air yang turut dibawa serta. Tapi tenang, kesepakatan yang dicapai tersebut bukan tambahan hutang bagi Indonesia. Lantaran model kerjasama bisnis to bisnis berdampingan dengan kerjasama government to government demi memperkuat relasi dagang antar kedua negara. Bukan melulu soal perputaran ekonomi, seolah-olah sebuah negara hanya bergantung pada kantong-kantong para taipan pengendali iklim investasi di luar sana. Presiden Prabowo menegaskan kalau dirinya ingin sekali mengirim lebih banyak lagi para pelajar Indonesia untuk menimba ilmu di institut-institut kenamaan di China,
demi membentuk generasi muda yang jauh dari kata terbelakang. Semoga. Kedengaran seperti Presiden Prabowo benar-benar ingin mengimplementasikan peribahasa tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Tapi ini jelas merupakan salah satu poin krusial. Apa gunanya berbicara soal ekonomi maju tapi kita hanya memproduksi pekerja kasar tanpa keahlian khusus? Mungkin juga, Presiden terlanjur terkesima dengan Profesor Stella Christie yang merupakan jebolan Tsinghua University di Beijing. Akankah pemerintah mencetak Stella-Stella yang baru dalam waktu dekat? Kalau iya, good job. Keesokan harinya agenda terpenting dalam lawatan kenegaraan ini dimulai. Presiden Prabowo kembali bertandang ke Great Hall of People untuk berjumpa dengan Presiden China Xi Jinping. Karpet merah digelar, para prajurit berbaris rapi dengan senjata lengkap yang mengkilap. Drum band mulai berpacu dengan melodi menyambut kedatangan Presiden Prabowo ke istana yang berdiri kokoh tersebut. Kedatangan Presiden Prabowo masih menggunakan limousine Hongqi L5 yang menjemputnya di bandara kemarin. Walau penampakannya tak secantik sedan-sedan Jepang atau Jerman, tapi ini tetaplah kendaraan anti peluru dengan kenyamanan level langit seharga 10 miliar bila dirupiahkan. Sambutan luar biasa tak berhenti di sana. Setelah sesaat berjabat tangan dengan Xi Jinping, ratusan anak sekolah kemudian bersorak gembira seolah kedatangan tamu jauh yang sangat ditunggu-tunggu. Tak pelak penerimaan yang sangat hangat tersebut menjadi kesan tersendiri bagi Presiden Prabowo. Beliau berterima kasih telah diterima dengan sangat baik bahkan di Sabtu malam yang jauh dari kata formal. Senyum sumringah para anggota Kabinet Merah Putih tak berhenti sampai di penyambutan. Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto membocorkan hasil pembicaraan Presiden Prabowo dengan Presiden Xi Jinping. Salah satu berita baik yang mereka bawa dari negeri panda tersebut adalah pemerintah China setuju untuk mendukung dalam hal pendanaan program makan siang gratis untuk siswa sekolah yang menjadi janji kampanye Prabowo Gibran dalam Pilpres lalu. Tak berhenti sampai di situ, China juga berkomitmen untuk mendukung mega proyek bernilai fantastis, yakni Great Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Namun inti dari pertemuan ini adalah jalinan kerjasama di sektor ekonomi biru yang berfokus pada pendalaman dalam sektor yang berbasis maritim mulai dari energi, solar sampai tentu di sektor fisheries. Kerjasama tersebut meliputi beberapa nota kesepahaman, termasuk ekspor kelapa segar ke China, perikanan tangkap berkelanjutan hingga soal mineral hijau yang menjadi concern tersendiri dalam perkembangan industri di dunia belakangan ini. Mungkin inilah salah satu alasan para pemain industri energi turut dibawa serta. Intinya, Presiden ingin agar kerjasama ini menguntungkan kedua belah pihak, serta pro pada rakyat. Melihat gelagat di awal masa jabatan kabinet kali ini, akankah China tetap menjadi donatur utama investasi asing di Indonesia? Kemungkinan besar iya. Tapi bagaimana bentuknya, tak ada yang tahu pasti selain internal pemerintahan. Harapannya apapun yang terjadi, seluruhnya harus tetap pada koridor kerakyatan, seperti yang digembar-gemborkan selama ini.